Stoicisme adalah cabang filsafat yang dirumuskan oleh Zeno 2000 tahun yang lalu. Kemudian dikembangkan oleh para stoik lainnya seperti Epictetus, Musonius Rufus, Seneca, dan orang-orang setelahnya. Stoicisme kembali diperbincangkan akhir-akhir ini, terutama ketika dunia diserang oleh pandemi tahun 2019. Di Indonesia sendiri, Stoicisme dikenal melalui buku yang berjudul Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini juga yang membuat saya tertarik untuk membaca buku Stoicisme lainnya, seperti How to be a Stoic yang ditulis oleh Massimo Pigliucci dan A Guide to a Good Life yang ditulis oleh William B. Irvine. Ketiga buku ini membantu saya memahami Stoik dengan mudah. Dan satu hal yang menarik tentang ketiga buku ini adalah alasan setiap penulis mempelajari Stoicisme yang akhirnya membuat mereka yang bisa saya bilang guru Stoicisme modern. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya untuk mengenalkan diri. Mungkin bagi kamu yang suka mendengarkan saya di podcast di Spotify, kamu sudah tahu siapa saya. Saya adalah Jason Herlambang. Jadi di video ini saya ingin membahas dari mana seharusnya kamu, saya, kita gitu ya, memulai untuk memahami sebuah ilmu. Ilmu apapun itu. Terutama dalam hal ini adalah ilmu filsafat Stoicisme. Nah, saya akan menggunakan contoh yang saya ambil dari 3 penulis yang saya sebut tadi. Yaitu yang pertama Henry Manampiring, yang kedua Massimo Pigliucci, dan yang ketiga adalah William B. Irvine. Saya akan bahas yang penulis pertama dulu, yaitu Henry Manampiring. Dalam bukunya ia menuliskan bahwa ia divonis oleh dokter. Harus dicatat itu ya. Divonis oleh dokter, ia memiliki major depressive disorder. Penjelasan singkat dari istilah tersebut adalah depresi klinis yang gejalanya itu seperti sedih, marah secara tiba-tiba, lalu cemas terhadap masalah-masalah yang sebenarnya sepele, dan masih banyak gejala lainnya. Saya akan taruh link artikel dari Mayo Clinic di kolom deskripsi ya. Penyakit ini bisa disembuhkan, kata dia. Salah satunya dengan obat-obatan yang harus dikonsumsi sampai gejala-gejala tersebut hilang. Henry Manampiring menuliskan, ia mendapatkan ketenangan setelah membaca buku Massimo Pigliucci yang saya sebut tadi, yang berjudul How to be a Stoic. Henry Manampiring menuliskan setelah membaca itu gitu ya, dia seperti menemukan terapi tanpa obat. Yang digarisbawahi oleh dia adalah terapi tanpa obat ini bisa dipraktekkan seumur hidup. Lalu penulis berikutnya yaitu Massimo Pigliucci sendiri dan William B. Irvine. Kedua penulis ini memiliki persamaan profesi, yaitu seorang dosen dan ahli filsafat. Namun yang menarik adalah keduanya dulu tidak begitu menghiraukan Stoicisme. Nah, sampai akhirnya mereka harus melakukan penelitian. Nah, ini yang menarik di sini ya. Jadi dalam bukunya Pigliucci itu bercerita bahwa dia itu bukan seorang yang religius lah. Lalu dia harus tentunya meneliti tentang kemungkinan manusia menggunakan filsafat sebagai tuntunan hidup menggantikan agama.
Lalu setelah penelitian itu Pigliucci menyimpulkan ternyata filsafat stoikisme adalah filsafat yang sangat rasional, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan yang paling penting lagi mempercayai konsep spiritualisme atau ketuhanan. Dan yang lebih penting lagi bisa dipraktekkan, sama halnya seperti agama gitu ya. Kemudian stoicisme juga membahas tentang kematian. Dan tentu saja kematian ini adalah sebuah refleksi bagi semua orang gitu ya, terutama Pigliucci yang tidak begitu religius. Stoicisme membahas bahwa kematian adalah hal yang mutlak. Dan selain itu, Stoicisme juga menjawab pertanyaan Pigliucci tentang bagaimana seharusnya manusia mempersiapkan hidupnya untuk kematiannya gitu. Beda halnya dengan Pigliucci, Irvin meneliti dan menulis buku yang berjudul On Desire. Desire adalah sifat manusia untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu. Tetapi Irvin dia bilang menemukan bahwa ternyata desire atau keinginan itu tidak berbahaya gitu ya. Tidak berbahaya sama sekali. Selama kita menginginkan apa yang sudah kita miliki. Mungkin kalian berpikir, oh itu namanya bersyukur. Ya, betul bersyukur. Itu adalah konsep yang mungkin semua agama ajarkan, dan bahkan konsep itu kita sudah paham sejak kita kecil gitu ya. Tetapi kata Irvin, stoikisme itu mengembangkan bukan hanya konsepnya gitu ya, bukan hanya konsep untuk menginginkan apa yang sudah kita inginkan, tetapi stoicism itu mengajarkan kita bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang lebih bersyukur setiap hari, memahami apa itu arti syukur. Sehingga gitu ya, kata stoikisme, kata Irvin menjelaskan bahwa ketika kita bisa menerapkan konsep yang diajarkan stoikisme untuk memiliki apa yang sudah dimiliki, jika kita praktekkan setiap saat, maka itu akan membuat kita bahagia dengan apapun dan dimanapun kondisi kita berada. Gitu ya. Jadi ketiga contoh itu adalah contoh bagaimana atau dari mana seharusnya kita memulai mempelajari sesuatu, mempelajari sebuah ilmu, terutama filsafat stoikisme. Jadi apa yang bisa diambil dari ketiga contoh penulis tersebut? Kita harus berangkat dari masalah dan pertanyaan. Masalah dan pertanyaan itu adalah hal yang umum kita tanyakan dan masalah yang umum yang kita alami. Tetapi tidak semua orang mau menyelesaikan masalahnya, mau menjawab pertanyaannya, gitu. Nah, stoikisme adalah ilmu yang bukan hanya memuat kebijaksanaan atau quote-quote gitu ya. Dan juga bukan filsafat yang hanya memuat sebuah argumentasi untuk diperdebatkan. Tetapi stoikisme adalah ilmu yang bisa dipraktekkan. Jadi kita harus berangkat dari awareness. Kita itu memiliki masalah dalam hidup kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar kita bisa menyelesaikan masalah. Dari situ aja dulu. Untuk mempelajari sebuah ilmu kita harus berangkat dari awareness, kita memiliki masalah dan memiliki pertanyaan bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, stoicisme gitu ya, stoicisme itu adalah filsafat yang bisa dipraktekkan untuk menyelesaikan masalah. Dan penjelasan ini disampaikan oleh David Henry Thoreau. Jadi David Henry Thoreau itu menjelaskan bahwa seharusnya filsafat itu memang harus bisa menyelesaikan masalah, bukan hanya secara teori, tetapi bisa dipraktekkan.
Jadi di video ini yang saya ingin sampaikan sejauh itu saja dulu. Jadi dari mana seharusnya kita mempelajari sebuah ilmu gitu ya, terutama ilmu filsafat stoicisme. Yaitu dari awareness kita ini memiliki masalah, dan tentu saja kita harus memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bila kamu suka dengan video ini, jangan lupa di-subscribe untuk lebih memahami apa itu stoicisme dan bagaimana cara mempraktekannya. Dan juga di-like video ini, dan juga komen apakah kamu setuju dengan cara pandang saya. Dengan sudut pandang saya dan pola pikir saya gitu. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.